Usaha sukses menerima tantangan. Untuk mengembangkan usaha sukses dari $100 Amerika, dia harus merubah penampilan dan beradaptasi di sebuah daerah terpencil, meninggalkan ketenaran dan kemewahannya yang punya sedikit harta. Pria itu bertaruh dari sebuah reality show Undercover Millionaire. Sebelumnya, dia adalah pengusaha perbankan terbesar. Glenn Steans, berusia 56 tahun. Dia mulai dari awal. Hari itu bernilai $500 juta. Orang kaya itu ingin membuktikan, uang tidak sulit dibuat. Yang sulit adalah berani menghasilkan uang. Tantangan dimulai. Glenn diturunkan dari pesawat di sebuah kota kecil pada musim salju. Seorang pengusaha sukses menerima tantangan. Untuk mengembangkan usaha sukses dari $100 Amerika, dia harus merubah penampilan dan beradaptasi di sebuah daerah terpencil, meninggalkan ketenaran dan kemewahannya yang punya sedikit harta. Pria itu bertaruh dari sebuah reality show Undercover Millionaire. Sebelumnya, dia adalah pengusaha perbankan terbesar. Glenn Steans, berusia 56 tahun. Dia mulai dari awal. Hari itu bernilai $500 juta. Orang kaya itu ingin membuktikan, uang tidak sulit dibuat. Yang sulit adalah berani menghasilkan uang. Tantangan dimulai. Glenn diturunkan dari pesawat di sebuah kota kecil pada musim salju. Dia segera berkeliling dan mempelajari harga. Dia hitung biaya hidup sekitar $1.100 per orang. Lalu dia menentukan tujuan untuk mendapatkan $3.300. Bagaimana bisa dapat gaji 1-2 bulan dalam 7 hari? Dia membeli banyak mie instan, totalnya $11. Lalu cuci muka dan gosok gigi di toilet toko. Dia makan mie instan itu. Agar hemat, dia tidak tinggal di hotel malam itu. Sayangnya, malam hari sangat dingin, sehingga dia menyalakan pemanas di mobil. Besoknya, dia mulai cari uang dengan mempromosikan penjualan, karena dia mendalami penjualan selama hidupnya. Langkah pertamanya adalah mencari pembeli. Dengan mencarinya di pasar online, ada orang yang mau beli ban, jadi dia tahu harus jual ban. Dia datang ke tempat rongsokan untuk mencari ban, dan menemukan banyak ban, tapi semuanya bekas dan rusak. Glenn cari di tempat lain. Dia datang ke pabrik terbengkalai di kota, karena orang buang sampah di sana. Tapi tetap saja dia tidak menemukannya. Lalu hari mulai gelap. Dia putuskan menginap di hotel malam itu. Dia menemukan hotel murah, lalu mencari pekerjaan di sana. Dia hanya punya $51. Oh bukan, $37. Besoknya, dia berhenti mencari sampah. Prioritasnya sekarang adalah uang tunai. Lalu dia bekerja paruh waktu menjual mainan anjing. Dia senang karena dia suka berjualan. Dia lalu datang ke lapangan kota. Ternyata mainannya tidak terjual sama sekali. Glenn belum berhasil. Lalu dia pikir dia melanggar prinsipnya. Dia tidak menentukan pembeli pertamanya, tapi lebih dulu menjual produknya. Faktanya, pasar tidak ada yang mau beli. Glenn mengganti pekerjaannya menjadi relawan bagi tunawisma. Gajinya sedikit, tapi dia mau karena ada makanan. Dia terlalu lapar. Setelah kerja, Glenn bilang sesuatu. Hidupnya masih lancar, dan dia sadar pekerjaannya memberinya motivasi lebih. Dia akan melakukan itu untuk menghargai para pekerja. Dia tidak punya uang, tapi dia bisa tidur. Besoknya, dia menemukan 2 pekerjaan baru. Mencetak baju dan membersihkan rumah. Dia mengerjakan semua hal. Itu semua pekerjaan fisik. Dia menghasilkan $140. Malamnya, dia tidur di mobil. Hari ke-6, Glenn dapat peluang bisnis. Ada iklan tentang festival di kota. Dia pikir orang sangat menghargai festival itu. Lalu dia ingin menjual beberapa barang hari itu. Dia menghubungi pabrik kaos yang kemarin. Dia investasikan semua uangnya dan beli banyak souvenir di supermarket, topi, bendera, balon, dan kemudian menjualnya di festival itu. Tentu saja, orang-orang masih merayakan sampai malam. Glenn tahan mental. Dia berani berjualan di depan orang banyak. Jika saja ada 2 yang beli, akan mendatangkan orang lainnya. Dia gunakan psikologi karnaval. Orang rela membeli ketika senang dan mabuk. Glenn menghasilkan $414 hari itu. Tapi dia masih belum senang, karena tujuannya adalah $3.300. Sedangkan dia baru dapat 1/8-nya. Tapi ada masalah datang, karena dia tidur di mobil dan bekerja fisik setiap hari. Glenn kelelahan. Dia berusia 56 tahun, jadi sudah tidak sekuat dulu. Lalu dia pergi ke rumah sakit, dan perawatan medis di Amerika itu mahal. Jadi dia cukup periksa kondisi. Hasilnya dia tidak apa-apa. Pemeriksaan menghabiskan $250. Jadi uangnya tinggal $164. Padahal dia baru saja dapat uang. Tapi Glenn tetap optimis.
karena kondisi kesehatannya baik-baik saja. Prioritas utamanya adalah mencari tempat tinggal. Dia sambil mencari ban di tempat sampah. Hari ke-7 dan ke-8, dia menemukan setumpuk ban bekas. Ternyata ada barang bagus di dalamnya. Ban yang cocok. 1, 2, 3. Akhirnya dia menemukan 5 ban. Pembelinya menyingkirkan 2 ban lainnya. Glenn menawarkan harga $1.800. Pembeli menawar jadi $1.500. Dia menerima. Kesuksesan pertama diraih Glenn. Dia dapat $1.500 dari tempat sampah. Dia mengandalkan pengetahuannya. Selanjutnya adalah mencari tempat tinggal. Glenn menetapkan anggaran sewa $400. Dan dia mendapatkannya. Tapi tidak ada tempat tidur. Tidak masalah bagi Glenn. Uangnya tinggal $794. Meskipun dia harus tidur di lantai. Ted Glenn sangat senang. Setidaknya punya tempat tinggal. Selanjutnya dia berusaha lebih besar. Dengan menemukan pusat dukungan wirausaha lokal yang menyediakan sumber yang bagus. Informasi pengetahuan. Dia mempelajari detail pasar lokal dan mencari beberapa wirausahawan lokal sukses. Saling berkonsultasi tentang pasar. Akhirnya, dia memilih industri pembuatan bir rumahan. Langkah selanjutnya adalah mencari modal lagi. Tidak bisa apa-apa dengan $800. Dia ingin menghasilkan lebih banyak uang. Dia menjual kembali mobil bekas. Raja bisnis membeli rendah, menjual tinggi. Dealer mobil akan beli murah mobil bekas. Dijual lagi dengan harga murah. Glenn ingin beli beberapa mobil, lalu menjual dengan harga tertentu. Sayang sekali dia belum bisa beli semua. Dia terus makan mie instan. Sudah selama 11 hari. Tak ada sumpit, dia menggunakan tangannya. Tak ada kasur juga. Wajahnya lesu. Dia harus mendapatkan kantung tidur. Hari ke-12, dia terus meriset pasar. Lanjut mencari dealer mobil. Akhirnya dia berhasil membeli sebuah mobil yang dia pahami. Dia menawar $500. Tapi mobil itu dijual $1.000. Glenn hanya punya $700. Dia menawarkan semuanya. Dan pembeli itu setuju. Glenn tidak punya uang lagi. Harga pasar mobil sekitar $2.000 sampai $4.000. Dia ingin menjual $4.000. Lalu ia mencuci mobilnya dan meninggalkannya di pinggir jalan. Dia menempelkan papan iklan dan menunggu pembeli. Hari ke-15, seorang pembeli menghubunginya. Dia mulai menjualnya dengan harga $4.500. Setelah tawar-menawar, akhirnya ditawar $3.900. Dia menerimanya. Wow, dia untung banyak. Beli $700, jual $3.900. Keren banget. Lalu Glenn kembali ke dealer mobil, membeli mobil bekas lagi. Penjualnya ingin $2.500. Tapi karena bannya harus diganti semua dan biayanya sekitar $1.000. Jadi Glenn menawar jadi $1.200. Pembeli minta $1.500 dan Glenn setuju. Lalu dia mengulang hal yang sama, mencuci mobil itu hingga bersih dan mengiklankannya di pinggir jalan. Glenn bisa beli beberapa perabotan, kasur, selimut, dan bantal. Dia hanya punya kasur di hari ke-15. Tinggal 71 hari lagi. Dia terus berpikir dan melakukan langkah demi langkah. Saat itu, harapannya dapat menjual mobil bekas yang dipermaknya. Akhirnya, ada pembeli yang menghubungi. Dengan percaya diri, dia mempromosikan mobilnya. Glenn menawarkan $8.900. Tapi pembeli ingin $7.000. Akhirnya, keduanya sepakat di $7.600. Dia dapat lagi beli mobil di harga $1.200. Terjual 6 kali lipat. Dia dapat $9.000 di hari ke-20. Langkah selanjutnya adalah spekulasi tentang perumahan. Beli rumah dengan harga $9.000? Mustahil. Tapi jangan meremehkan Glenn. Dia menggunakan model perbankan untuk sukses. Dia tahun bank punya rencana pinjaman rahasia. Membeli rumah dengan uang muka sangat rendah. Berencana membeli seharga $30-40.000 dan menjualnya sekitar $80-90.000. Glenn lalu membeli sebuah rumah lama. Karena dia meneliti, di dekatnya ada rumah seharga $90.000 lebih yang lebih lengkap, hanya perlu memperbaiki lantai. Hari ke-22, ada panggilan dari agen. Glenn mendapatkan rumahnya. Uang mukanya hanya $6.600 untuk rumah seharga $45.000. Dia ambil pinjaman $10.000 untuk renovasi. Itulah kekuatan pengetahuan. Lalu Glenn mempekerjakan desainer interior untuk merenovasi rumahnya dan sepenuhnya percaya pada kemampuannya. Desainer diberikan anggaran $10.000. Glenn menggunakan keahlian manajemennya. Tiap karyawan memperhatikan kontribusi rekannya, membiarkannya diserang. Karyawan itu bantu merenovasi rumah. Dia memanggil ayahnya, temannya, dan pacarnya. Temannya mendapatkan truk sampah. Itulah kekuatan koneksi. Memaksimalkan potensi diri.
Glenn juga ikut membantu. Usianya 56 tahun. Dia melakukannya sendiri. Tapi saat membersihkan rumah, dia menemukan masalah besar lainnya. Lantainya berjamur, akan menghabiskan biaya $5.000. Ini 1,5 kali anggaran. Glenn merasa dirugikan, tapi seperti itulah hidup. Krisis-krisis bergantian muncul. Dia segera memanggil pembersih jamur, dan desainer mempercepat perbaikan. Setelah beberapa hari, dia menemukan rumahnya kelihatan bobrok. Dia sedikit marah, tidak begitu perhatian pada kerja desainernya. Selanjutnya, kita lihat kemampuan manajerialnya. Dia panggil desainer itu lagi. Dia terkejut dengan desainer itu. Bertanya-tanya apa yang terjadi. Desainer itu juga menyalahkan dirinya. Tahu bahwa dia bekerja terlalu keras. Lalu berencana mempekerjakan lebih banyak orang. Bahkan pria paruh baya juga ikut. Renovasi selesai sedikit lagi. Glenn mengecek tiap sudutnya, sampai ke dapur. Akhirnya, rumah itu dijual seharga $75.000. Dia untung $20.000, dan bisa untuk menyewa toko. Hari ke-73, Glenn cuma menghasilkan kurang dari $80.000. Bagaimana dapat 1 juta dalam waktu 17 hari? Jawabannya adalah buka toko, dan biarkan investor menilainya. Toko senilai $1 juta pasti sangat bagus. Meskipun Glenn belum membuat makanannya, tapi dia tahu 2 aturan. Menemukan pembeli lalu membuat peluang bisnis. Ada satu restoran barbecue yang serius. Antriannya panjang setiap hari, tapi toko itu tidak menjual bir. Dia berencana menggabungkan industri bir lokal dengan antusiasme terhadap daging panggang, restoran daging panggang dan bir. Prinsip kedua, berada di sekitar orang yang lebih pintar. Dia menawarkan pekerjaan ke pusat bantuan bisnis pemula. Dia tahu persis orang seperti apa yang dibutuhkan, yang punya mimpi, yang berani menyesuaikan diri. Dia mewawancarai banyak karyawan, tapi syaratnya tidak digaji 2 bulan awal. Akhirnya, dia mendapatkan beberapa orang. Mereka melihat kegigihan Glenn. Setelah melakukan penelitian dan pekerjaan, mempekerjakan koki terbaik, mereka berbisnis dengan beberapa produsen bir. Glenn terus mempelajari kegagalannya berbisnis, terus-menerus berdiskusi dengan mitra bisnis, dan meminjam dana lagi. Dia mencari lokasi strategis untuk restorannya, merekrut koki, juga negosiasi berkali-kali tentang makanannya, membantu koki mengembangkan produk. Glenn beli banyak perabotan, tapi uangnya tidak cukup lagi. Tidak ada yang membicarakan restorannya. Siapa yang akan datang makan? Glenn dapat satu trik, berpartisipasi dalam kontes barbecue di kota, mempromosikan merek dan bangun reputasi. Jika menang, tentu memberi poin lebih. Tapi timnya, miliuner yang terlibat pinjaman, seorang pria berotot, dan pensiunan pemadam kebakaran, serta ada 3 chef. Bagaimana perlombaan pertamanya? Glenn memberikan jawabannya. Persiapan 200% lebih baik daripada 80%. Pertama-tama, mempekerjakan pensiunan ahli barbek untuk mengajari, lalu bertemu untuk membahas kebutuhan, mempersiapkan semuanya. Sebelumnya, tim sibuk semalaman memasang panggung. Upaya mereka akhirnya siap ditunjukkan. Tapi di hari pertama, mereka punya sedikit air panas, dan diberhentikan oleh Kementerian Kesehatan. Itu tanggung jawab koki, jadi dia segera mengosongkannya, dan yang lainnya sedang bersiap-siap. Akhirnya kayu kering dan air panas ada di sana, dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Kedainya buka. Pelanggan pertama, sepotong iga terjual 25.000. Lalu makin banyak orang datang. Semua orang makan dengan lezat. Para pengunjung memberi banyak pujian. Setiap orang mengerjakan tugasnya, terutama pria kulit hitam itu. Dia tidak tahu banyak, kebanyakan orang tidak akan mempekerjakannya. Tapi Glenn lihat dia menarik dan ramah, bisa menarik perhatian banyak orang. Jadi Glenn mempekerjakannya. Tentu saja, dia menarik banyak perhatian. Banyak orang datang dari mulut ke mulut. Selesai pukul 9.45 di hari pertama. Mereka berdiskusi setelah tutup. Hari itu mereka dapat $3.090. Tidak buruk. Mereka berlatih lagi untuk besoknya, menjual dengan lebih baik. Penggemar cumi panggang masih berdatangan. Setelah mereka berhasil mengundang semua orang datang ke sana, ada masalah muncul. Dagingnya habis. Padahal pembeli suka makan daging brisket. Segera daging lainnya juga habis. Karena itu, banyak orang pergi. Itu tanggung jawab koki. Dia tidak suka dikatakan tidak baik kerjanya. Glenn sedikit frustasi. Mereka bisa dapat lebih banyak jika persediaan cukup. Glenn versus koki. Glenn minta besok lebih banyak daging. Koki itu punya tanggungan. Akhirnya mereka dapat $5.178 hari itu. Besoknya, lagi-lagi mereka kehabisan daging. Semua persediaan sudah dikeluarkan. Apa yang terjadi? Glenn tidak boleh marah. Dia harus tenang sebagai pemimpin. Semakin banyak pembeli datang,
Dia berkoordinasi dengan koki untuk menyediakan makanan. Mereka terus berjualan saat malam, tapi kokinya marah lagi. Daging iga juga habis. Glenn mengajak koki bicara. Akhirnya mereka berdebat. Koki mencari alasan, tapi Glenn mengajari koki. Tapi koki akhirnya marah. Dia ambil tas dan pergi. Itu mengerikan. Untungnya satu pekerja segera menyusulnya, menenangkan emosinya, dan mengajaknya ngobrol. Tapi tidak mau kembali. Ketika dia tenang, Glenn minta maaf. Berkomunikasi dengannya. Hari itu, mereka menghasilkan $8.337. Hari terakhir, semuanya sudah siap, tapi hujan turun. Angin tenda-tendanya. Tim lainnya menyingkir, tapi mereka tetap di tenda. Terus berjualan. Tidak hanya menghasilkan total $75.000. Glenn dan timnya juga menang 2 penghargaan, termasuk penghargaan iga panggang terbaik. Semua anggota berteriak kegirangan, merayakan kemenangan mereka. Jadi uang untuk buka toko sudah ada. Berhasil mendapatkan $1 juta dalam 3 bulan. Memang sesuatu yang terdengar mustahil. Banyak yang meragukan, apakah pertunjukan itu benar sungguhan? Pengusaha kaya itu terlihat biasa-biasa saja. Setelah menonton episode 5, saya yakin itu benar. Karena Glenn terlalu mempesona. Lihatlah dia lagi. Kamu lihat bos sesungguhnya. Dia sangat tahan terhadap kesulitan. Tidur di mobil selama beberapa hari. Makan mie selama 7 hari berturut-turut. Melakukan segala macam pekerjaan fisik. Dengan usia 56 tahun dia tidak mengeluh. Dia selalu optimis, terus tersenyum sepanjang waktu. Dia senang jika dia sedikit ceroboh. Untuk memotivasi diri sendiri, memancarkan energi positif bagi sekitarnya. Dia selalu kuat. Dia bertahan dalam penderitaan selama 90 hari. Jatuh sakit di awal yang menghabiskan biaya. Diminta membangun bisnis di hari ke-16. Membeli rumah baru di hari ke-32. Menyewa toko di hari ke-53. Lalu menyesal tidak jadi menyewa. Setiap kemunduran dapat mengacaukan seluruh kecepatan, menjatuhkan rencana yang lama ditunggu. Tapi Glenn tidak menyadari. Berdiri, berganti arah, dan tetap berjuang. Dia sangat berpengaruh. Tidak hanya terjun langsung, dia juga berkomunikasi dengan pekerja, meminta diskusi tentang solusi bersama. Dia tidak pernah kehilangan kendali. 90 hari, dia paling marah ketika koki kurang bertanggung jawab. Tapi dengan tenang, Glenn mengajaknya bicara. Itu adalah pengendalian emosi yang langka. Dia pemberani untuk melakukan yang benar. Meskipun timnya menang, dia harus melakukan hal yang sulit, menyemangati kokinya, karena sikapnya yang buruk di dalam tim. Tidak bisa menjaga perilakunya. Meskipun Glenn suka damai, memberi cukup perhatian, tapi mereka tetap berpisah. Tidak ada yang inginkan hal itu. Tapi sebagai manajer, beberapa hal sulit harus dilakukan. Pertunjukan itu seperti kitab suci, khusus untuk para miliarder. Banyak hal bisa dipelajari. Dalam hari pembukaan restorannya, dia membuka identitas sebenarnya dan memberitahu mereka, tapi tidak ingin diperlakukan berbeda. Dan mau membuktikan, orang biasa bisa dapat $1 juta dari $0. Lalu timnya tidak jadi marah. Semua orang terkejut dan tertawa. Semuanya sangat percaya dan mencintainya. Hari pembukaan, terjadi antrian panjang untuk makan di sana. Reputasinya bagus, sukses besar. Akhirnya, Glenn mengirimkan uang ke setiap karyawan yang kerja tanpa bayaran selama 2 bulan. Dia memberi $25.000 ke desainer. Desainer itu terharu. Pernah bertengkar dengannya tapi sudah terbayar. Cukup menyentuhkan? Dan restorannya dinilai seharga $750.000. Tujuan Glenn untuk dapat $1 juta dalam 90 hari. Dia tidak berhasil. Tapi menurutku, dia sudah berhasil. Karena tindakannya bukan membuktikan pencapaian jumlahnya, tapi membuktikan hal ideal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika ada kemauan, semuanya akan menjadi kenyataan. Itulah pesan akhir tayangan ini. Terima kasih, sampai jumpa.